Perkenalkan, nama saya Derlina Hutagalung dengan NIM 032021 kelas B tingkat 1 NERS, Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Ibu Maria Pujiastuti Simbolon selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi bagi manusia, yaitu anatomi dan fisiologinya. Yang pertama yang perlu kita ketahui itu apa itu sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi untuk berkembang biak, terdiri dari testis, ovarium, dan bagian alat kelamin lainnya. Reproduksi atau perkembangbiakan ini merupakan bagian dari ilmu faal atau fisiologi yang pada umumnya reproduksi baru dapat berlangsung setelah manusia tersebut mencapai masa puberitas atau dewasa dalam kelamin. Dan hal ini diatur oleh kelenjar-kelenjar endokrin yang hormonnya dihasilkan dalam tubuh manusia. Selanjutnya kita lanjut ke anatomi fisiologi dari organ reproduksi laki-laki. Secara anatomi, sistem reproduksi pria terdiri dari genitalia eksternal atau bagian luar dan genitalia internal atau bagian dalam. Genitalia eksternal terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan genitalia internal terdiri dari testis dan organ-organ penunjang fungsinya, yaitu epididymis, ductus deferens atau vas deferens, vesicula seminalis. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini merupakan saluran yang menempel pada testis. Gambarnya ini gambarnya yang ini ya teman-teman. Nah, yang warna keungu-unguan. Nah, inilah epididymis. Merupakan ductus efferens bersatu yang berkelok-kelok. Sperma membutuhkan waktu 20 hari di epididymis yang panjangnya hampir mencapai 4 meter. Selama perjalanan sperma di epididymis ini, sperma menjadi motil dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi. Lapisan otot saluran ini makin tebal ke arah ekor sesuai dengan fungsi epididymis untuk mendorong sperma menuju ke vas deferens. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat sekresi sperma dari testis, sebagai pematangan motilitas dan fertilitas sperma, atau melekatnya atau mengentalkan dan menyimpan sperma. Yang berikutnya ada ductus deferens. Ductus deferens itu inilah gambarnya. Yang ini dari sini ke sini. Nah, inilah yang disebut dengan ductus deferens. Nah, ductus deferens ini merupakan saluran dari ductus epididymis atau ductus deferens vas deferens. Berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatorius dan menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan uretra. Yang berikutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu ya ini. Inilah dia, vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini adalah organ yang berbentuk kantong bergelembung-gelembung yang menghasilkan cairan seminal. Jumlahnya ada 2 di kiri dan di kanan, serta posisinya tergantung isi vesikanya. Nah, bila vesika unarianya ini penuh, maka posisinya akan lebih vertikal, sedangkan bila kosong akan lebih horizontal. Vesika seminalis ini terbungkus oleh jaringan ikat fibrosa dan muskular pada dinding dorsal dan dari vesika urinaria ini. Vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil fruktosa untuk memberi nutrisi sperma yang dikeluarkan, mengeluarkan prostalagdin yang merangsang motilitas, dan saluran reproduksi pria ini untuk membantu mengeluarkan sperma dan menghasilkan sebagian besar cairan semen dan menyediakan precursor untuk pembekuan semen. Yang berikutnya ada ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius itu inilah dia gambarnya. Nah, ini yang bentuk bulat ini, yang warna hitam, itulah gambar dari ductus ejaculatorius yang merupakan gabungan dari ductus deferens dan ductus excretorius atau vesicula seminalis ini menuju basis prostat yang akhirnya bermuara ke dalam coliculus seminalis pada dinding posterior lumen uretra.
Ductus ejaculatorius ini berfungsi membawa spermatozoa dari vas deferens menuju ke basis prostat. Yang berikutnya ada glandula prostarica. Glandula prostarica itu inilah dia yang disebut dengan glandula prostarica. Nah, ini setelah yang pas dia di atas dari ejaculatory duct. Inilah dia yang warna hitam di bawah dari ejaculatory duct. Nah, glandula prostacita ini berfungsi mengeluarkan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang asam, memicu pembekuan semen untuk menjaga sperma tetap berada dalam vagina pada saat penis dikeluarkan. Yang berikutnya ada glandula bulboretarialis, yaitu yang ini. Inilah gambar dari bulboretarialis yang warna merah yang bulat ini. Nah, ini berbentuk bulat dan berjumlah 2 buah. Jumlahnya 2 buah ya, ini 1, 2. Dan glandula bulboretarialis ini berfungsi untuk mengeluarkan mucus untuk pelumasan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi dari sistem reproduksi wanita. Nah, secara anatomi, sistem reproduksi wanita ini terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari mons pubis, labia majora, labia minora, klitoris, glandula vestibularis mayor, glandula vestibularis minor, sedangkan genitalia internal terdiri dari vagina, tuba uterina, uterus, dan ovarium. Nah, genitalia eksternal ini atau mons pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah ventral symphysis dan daerah suprapubis. Sebagian besar berikutnya ada klitoris. Klitoris ini terletak di dorsal dari commissura arteriolabia majora dan hampir keseluruhannya ini tertutup oleh labia minora. Klitoris mempunyai 3 bagian, yaitu crura klitoris, yang kedua ada corpus klitoris, dan yang ketiga ada gland klitoris. Yang berikutnya ada glandula vestibularis mayor. Nah, ini sering juga disebut dengan kelenjar Bartolini, yang merupakan kelenjar yang bentuknya itu bulat atau ovoid yang ada sepanjang dan terletak dorsal dari bulbus vestibule atau tertutup oleh bagian posterior bulbus vestibuli. Nah, yang berikutnya ada glandula vestibularis atau sering disebut juga dengan kelenjar Bartolini, merupakan kelenjar yang bentuknya itu bulat atau ovoid yang ada sepanjang dan terletak dorsal dari bulbus vestibule atau tertutup oleh bagian posterior bulbus vestibuli. Glandula vestibularis mayor ini berfungsi untuk melubrikasi bagian distal vagina. Yang berikutnya ada glandula vestibularis. Glandula vestibularis minor ini mengeluarkan lendir ke dalam vestibulus vagina yang menyebabkan labia minora dan majora, serta vestibulus vagina atau organ ini adalah daerah dengan peninggian di daerah dengan peninggalan di daerah median yang membulat dan terletak ventral dari symphysis pubis. Sebagian besar terisi oleh lemak setelah puberitas. Kulit di atas tertutup rambut kasar terisi oleh lemak, setelah itu pubertas, kulit di atas tertutup rambut kasar. Glandula vestibularis minor ini berfungsi untuk mengeluarkan lendir untuk melembabkan vestibulum vagina dan labium pundendi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sistem reproduksi pada wanita. Nah, yang pertama dia ada fundus of uterus. Inilah gambarnya. Dan berikutnya ada body of uterus. Yang ini gambarnya. Dan berikutnya kita masuk ke vermetrium. Yang inilah gambar dari vermetrium. Yang berikutnya ada istimus. Yang ini gambarnya. Dan berikutnya kita masuk ke uterine tube, yang inilah dia atau biasa disebut dengan tuba pylori. Nah, berikutnya kita masuk ke ampula. Inilah gambar dari ampula. Nah, setelah itu kita masuk ke primordial
Folidae. Inilah gambar dari primordial Folidae. Dan yang berikutnya ada corpus albicans. Inilah gambarnya. Dan setelah ini kita masuk ke yang ini. Ini adalah ovarian ligamen. Inilah gambarnya dalam sistem reproduksi. Yang ini ada ovarium. Baik, selanjutnya kita masuk ke ini. Ini yang disebut dengan fimbriae. Fimbriae inilah dia, fimbriae. Yang berikutnya ada ovari. Ovari itu inilah dia keseluruhannya. Ini yang warna kuning ini, inilah ovari. Nah, yang berikutnya kita masuk ke ini. Inilah yang di sini 1, 2, 3 ini disebut dengan yang pertama ada primary follicle. Inilah dia primary follicle. Yang berikutnya ada secondary folinde, yaitu inilah dia. Berikutnya ada mature folinde. Mature folinde inilah dia. Inilah gambarnya. Berikutnya kita masuk ke ini, corpus luteum. Corpus luteum inilah gambarnya, yang ini, yang bintang-bintang ini. Berikutnya ada ovulation. Ovulation inilah dia gambarnya. Berikutnya ada ovulated oocyte, yaitu yang ini, yang warna putih. Nah, berikutnya setelah ini kita masuk ke sini. Ini adalah fertilization. Yang inilah yang warna putih ini. Inilah gambarnya, teman-teman. Dan berikutnya ada info di bulu. Jelaskan bagian-bagian dari sistem reproduksi pada wanita. Nah, yang pertama dia ada fundus of uterus. Inilah gambarnya. Dan berikutnya ada body of uterus. Yang ini gambarnya. Dan berikutnya kita masuk ke vermetrium. Yang inilah gambar dari vermetrium. Yang berikutnya ada istimus, yang ini gambarnya. Dan berikutnya kita masuk ke uterine tube, yang inilah dia, atau biasa disebut dengan tuba pylori. Nah, berikutnya kita masuk ke ampula. Inilah gambar dari ampula. Nah, setelah itu kita masuk ke primordial Folidae. Inilah gambar dari primordial Folidae. Dan yang berikutnya ada corpus albicans. Inilah gambarnya. Dan setelah ini kita masuk ke yang ini. Ini adalah ovarian ligamen. Inilah gambarnya dalam sistem reproduksi. Yang ini ada ovarium. Baik, selanjutnya kita masuk ke ini. Ini yang disebut dengan fimbriae. Fimbriae inilah dia, fimbriae. Yang berikutnya ada ovari. Ovari itu inilah dia keseluruhannya. Ini yang warna kuning ini, inilah ovari. Nah, yang berikutnya kita masuk ke ini. Inilah yang di sini 1, 2, 3 ini disebut dengan yang pertama ada primary follicle. Inilah dia primary follicle. Yang berikutnya ada secondary folinde, yaitu inilah dia. Berikutnya ada mature folinde. Mature folinde inilah dia. Inilah gambarnya. Berikutnya kita masuk ke ini, corpus luteum. Corpus luteum inilah gambarnya, yang ini, yang bintang-bintang ini. Berikutnya ada ovulation. Ovulation inilah dia gambarnya. Berikutnya ada ovulated oocyte, yaitu yang ini, yang warna putih. Nah, berikutnya setelah ini kita masuk ke sini. Ini adalah fertilization. Yang inilah yang warna putih ini. Inilah gambarnya, teman-teman. Dan berikutnya ada info di bulum. Baik, yang berikutnya inilah myometrium. Myometrium inilah gambarnya. Yang berikutnya ada uterine cavity. Uterine cavity inilah dia, gambar dari uterine cavity. Yang berikutnya ada endometrium. Endometrium yang inilah gambarnya. Nah, berikutnya kita masuk ke ini, internal orifice. Internal orifice inilah gambarnya. Internal. Berikutnya ada isthmus of uterus. Isthmus of uterus itu yang ini,
Inilah gambar dari isthmus of uterus. Yang berikutnya ada cervical canal. Cervical canal inilah gambarnya yang putih-putih nih. Yang berikutnya ada cervix. Cervix itu inilah gambarnya. Yang berikutnya ada cervical os atau internal orifice. Internal orifice ini inilah pembukaannya dari sini. Yang ini gambarnya. Terus yang berikutnya ada vagina rungae. Vagina rungae ini adalah inilah yang di dalam-dalamnya nih, Nah, berikutnya ada spermacel. Spermacel inilah dia yang warna putih. Nah, berikutnya ada vagina. Inilah vagina. Baiklah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengungkapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi tentang sistem reproduksi pada wanita ini bisa bermanfaat untuk